Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala adwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Asy-Syuhada yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, bersyukur atas begitu banyaknya nikmat, begitu banyaknya karunia, sampai pada pagi mubarak ini, di tempat yang mulia ini, kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita selaku hamba sekaligus khalifahnya di permukaan bumi ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, yang sedang kita jalankan, dan yang akan kita laksanakan dari amal soleh kita, semoga semuanya senantiasa mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga Allah sampaikan selalu buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulul Azim, Nabi yang mulia, yang telah diutus oleh Allah menyampaikan ajaran yang hak, ajaran yang syamil mutakamil, ajaran yang penuh dengan rahmat, ajaran yang mengatur seluruh urusan kehidupan kita, mulai dari yang paling kecil sampai urusan internasional, mulai dari hal yang sepele kepada urusan yang sangat besar. Semoga kita semua senantiasa mendapat hidayah, mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu menjaga posisi kita selaku hamba sekaligus khalifahnya dan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, hampir semua orang yang pernah pergi haji atau umroh pasti ingin mengulangi. Nggak ada orang pergi haji, pergi umroh tuh nyesel, nggak mau lagi berangkat. Kalau nyesel sama travelnya, sama yang ngurusnya mungkin iya. Tapi nyesel sama umrohnya, nyesel sama hajinya, insya Allah tidak. Kecuali orang yang di dalam hatinya ada nifak. Di dalam hatinya ada yang kotor, ada yang menghalangi. Jadi jangan heran kalau ada orang pulang haji kemudian murtad. Ada orang pulang umroh kemudian murtad. Ada kan? Artis lagi gitu. Kenapa? Karena memang ada yang tidak beres dengan hatinya. Ada yang tidak pas dengan hatinya. Karena semua orang punya kerinduan yang sama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengumumkan dalam Al-Quran, Inna awwala baitin wudi'a linnas. Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bibakkata mubaraka. للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Rumah pertama. Inna awwala bait, sungguh rumah pertama yang disediakan oleh Allah, linnas, for all, untuk seluruh umat manusia. Tidak hanya disebut lil muslimin, orang Islam. Lil mu'minin, lebih spesifik lagi orang beriman. Atau mungkin yang lebih khusus lagi lil arabiyyin, untuk orang Arab. Nggak ada. Yang ada disebut oleh linnas, for all, untuk seluruh umat manusia. Yang mana itu? Lalladzi bibakkata mubaraka. Itu yang ada di lembah yang penuh berkah. Yaitu Ka'bah Baitullah. Allah yang pertama kali membangunkan Ka'bah itu. Bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu hanya membangun ulang. Meninggikan kembali. Wa idh yarfa'u Ibrahim
Ketika Nabiullah Ibrahim mengangkat ulang, membangun ulang, meninggikan ulang. Jadi yang pertama kali membangun Ka'bah, Allah langsung. Ba'da arba'ina sana, setelah 40 tahun Allah meletakkan Ka'bah, apa yang dibangun oleh Allah? Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu bukan dibangun oleh Nabi Ibrahim atau oleh Nabi Sulaiman atau oleh siapapun yang diklaim, tapi Allah langsung membangun kedua setelah membangun Ka'bah Baitullah. Kalau disebut di hadis itu ba'da arba'ina sana, setelah 40 tahun. Umar ibn Khattab mengatakan, wa mal Quds illa Makkah. Orang yang cinta dengan Ka'bah, yang rindu dengan Ka'bah, yang rindu dengan Baitullah, yang memang disediakan oleh seluruh umat manusia, hendaknya punya kerinduan yang sama dengan Baitul Maqdis, dengan Masjid Al-Aqsa. Kita jangan mau di kotak-kotak, jangan mau dipecahkan konsentrasi, jangan mau dibeda-bedakan. Oh, Masjid Al-Aqsa yang ini Qubatus Sakhra. Nah, dia satu kesatuan yang tak terpisah. Komplek itu satu kesatuan yang tak terpisah itu disebut Baitul Maqdis. Mau kubah biru, mau kubah hitam, mau kubah kuning, mau kubah emas, sama. Dia satu kesatuan yang telah diberkahi oleh Allah bukan hanya di situ, tetapi di sekelilingnya. Kok perang? Gak habis-habisnya, gak berhenti-berhenti. Keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya keberkahan yang nampak dan terlihat. Tapi yang paling penting adalah keberkahan yang meliputi hati-hati siapapun yang tinggal di sana, yang berkunjung ke sana, yang maupun condong ke sana. Jadi berkah itu bukan hanya meliputi tentang bagaimana suasana, nilainya, bukan hanya spesifik di Masjidil Aqsa dengan kompleks secara khususnya, tetapi barakna haulah. Allah berkahi sekelilingnya. Allah berkahi sekitarnya. Allah berkahi semua yang terkait dengannya. Maka Rasulullah SAW pernah pesan kepada salah satu khadimah, salah satu yang membantu di rumah beliau, beliau mengatakan, hendaklah engkau berazam. Kalau nggak salah, Maimunah namanya juga. Kalau tidak keliru ingat. Hendaklah engkau berazam. Berazam itu artinya berniat kuat. Harus tanamkan betul untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa. Bayangkan, yang diberi pesan Rasulullah SAW bukan sahabat utamanya, bukan orang-orang kaya di sekitar beliau, tapi maaf, yang diberi pesan oleh Rasulullah SAW itu adalah maaf pembantu di rumahnya. Khadimah di rumahnya. Yang mengurusi rumahnya Rasulullah SAW, beliau berikan pesan kepada pembantunya ini, hendaklah engkau berazam untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa. Yang kita tahu, sholat di Masjidil Haram 100.000 kali dibandingkan dengan masjid yang lain. Sholat di Masjid Nabawi 1.000 kali. Alf marrah. 1.000 kali dibandingkan dengan masjid yang lain. Kecuali Masjidil Haram yang 100.000 kali. Mi'ata alf. Sholat di Masjidil Aqsa 500 alf. 500 kali dibandingkan dengan masjid yang lain. Terus sang khadimah, pembantu di rumah Rasulullah SAW ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mungkin kasih saya bisa ke sana? Kata Rasulullah SAW, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau jika engkau tidak ke sana pun, minimal ada yang engkau titipkan ke sana. Ini kalau nggak bisa sempat sholat di Masjid Aqsa-nya, punya titipan ke Masjid Aqsa. Nggak juga bisa. Karena makan secukupnya, hidup secukupnya, nggak ada yang lebih-lebihnya.
Kata Rasulullah SAW, minimal engkau berdoa untuk Masjidil Aqsa. Masya Allah. Jadi pesan Rasulullah SAW ini itu artinya melampaui waktunya, melampaui zamannya, melampaui apapun. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah. Bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan satu jaysh, satu pasukan yang luar biasa. Yang merebut Konstantinopel. Yang kata Rasulullah, namanya sama dengan namaku. Itu terjadi berapa tahun? Ratusan tahun setelahnya. Itu bukan prediksi, itu bukan ramalan, tapi wahyu dari Allah. Jadi bukan ramalan, tapi wahyu dari Allah. Sama dengan Abu Talib, Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abdul Muthalib ini kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama aslinya bukan Abdul Muthalib. Nama aslinya saya lupa ya. Jadi beliau ini dulu lahir dari keluarga Rasulullah SAW dari jalur kakeknya. Jadi Abdul Muthalib punya ayah, itu istrinya orang Madinah. Istrinya orang Madinah wafat, karena setelah ayah pas suaminya wafat, dibawalah berangkat ke Madinah, dibawa pulang ke Madinah. Abdul Muthalib ini. Oleh Abdul Manaf, salah satu kakeknya Rasulullah SAW, naik ke atas. Itu diminta supaya Abdul Muthalib ini dibawa kembali ke Makkah. Supaya keturunan beliau tetap terjaga. Ringkas cerita, dibujuklah supaya bisa pulang. Tentu ibunya nggak mau. Anak satu-satunya mau dilepas, mau dikembalikan ke Mekah, meninggalkan beliau di Madinah, tentu beliau nggak mau. Ya sudah, kalau gitu putusannya ada kepada anaknya saja. Akhirnya anak memutuskan untuk ikut pulang ke Mekah. Dari situ orang kemudian mengenal seolah-olah beliau itulah budaknya Muthalib. Maka dikenali dengan nama Abdul Muthalib. Beliau ini pergi dengan temannya. Biasa orang Arab kalau musim panas itu selalu keluar. Selalu pergi siaha, pergi jalan-jalan. Mereka bertiga pergi jalan-jalan. Sampai di satu tempat ditanya salah seorang pendeta. Kalau pendeta dulu itu punya namanya zauk. Ada rasa, ada basyirah. Punya pandangan yang sangat luas. Punya pengetahuan yang sangat luas dari kitab-kitab sebelum yang mereka baca atau cerita-cerita sebelumnya. Ketika Abdul Muthalib dengan tiga sahabatnya ini lagi pergi tamasya, pergi siaha ke satu tempat, ketemulah seorang pendeta, ditanya, kalian dari mana? Oh, kami dari Makkah. Kami dari Bakkah. Dari satu lembah yang kemudian menjadi sebuah tempat tinggal banyak orang, banyak kaum di situ. Suku tertingginya adalah Quraisy. Mengatakan, oh dari Makkah. Masya Allah. Jadi ucapan Masya Allah itu bukan ucapan baru muncul sekarang. Masya Allah. Kalian dari tempat yang akan lahir seorang yang kelak menjadi nabi terakhir. Namanya Muhammad. Masya Allah. Jadi para pendeta sebelumnya yang mereka belajar Taurat, Zabur, dan Injil, mereka kaji betul Taurat, Zabur, dan Injil, dan informasi-informasi pelengkapnya, sudah tahu bahwa nanti muncul dari Mekah itu seorang nabi terakhir. Seorang pemimpin besar. Namanya Muhammad. Dan belum pernah ada nama itu sebelumnya. Dan nama Muhammad belum pernah ada orang yang make. Sebelum generasi sebelumnya belum ada. Maka setelah pulang, ketiga orang ini berazam. Pokoknya kalau anak atau cucu yang lahir dikasih nama Muhammad. Yang pertama ngasih nama Muhammad. Dan nggak boleh ada lagi dulu pakai nama itu. Tiga sepakat. Qadarullah pulang, ternyata
Abdul Muthalib dari anaknya Abdullah yang beristrikan Aminah bintu Wahab. Sekarang sudah jadi nama jalan di Mekah. Ada jalan namanya Jalan Aminah bintu Wahab. Diberi namanya Muhammad, yang kemudian kita kenal menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya ikatan spiritualnya, ikatan ruhianya, ikatan rohaninya, ikatan sejarahnya, ikatan penyambung silaturahimnya dengan orang-orang spiritualis, orang-orang yang menjaga imannya, menjaga keyakinannya, baik disebut dari kalangan ahlul kitab. Karena menurut Islam, Yahudi Nasrani itu bukan agama. Hanya sekedar aliran. Agama satu-satunya sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Jadi ikatan keislaman Rasulullah SAW dengan kita sampai hari ini itu tidak terputus dengan ikatan para anbiya wal mursalin sebelumnya. Baik Arab anbiya wal mursalin yang 25 nabi yang wajib kita iman, 24 nabi lain yang wajib kita imani, maupun yang lainnya 124.000 nabi. Jadi Allah menurunkan kurang lebih 124.000 nabi yang kita wajib kenal, wajib diimani itu 25 Rasulullah SAW termasuk di dalamnya sebagai nabi terakhir itu. Jadi ikatan kita dengan Masjidil Aqsa sama ikatan kita dengan Masjidil Haram. Ikatan kita dengan Masjidil Aqsa sama dengan ikatan kita kepada Rasulullah SAW. Ikatan Rasulullah SAW kepada kakeknya, juga ikatan kepada orang-orang alim, para ulama di zamannya, para pendeta di zamannya, para rahib di zamannya, yang punya keyakinan yang sama. La ilaha illallah. Yang beda cuma syariatnya. Yang beda cuma hukumnya. Kalau hukum saat Rasulullah SAW tiba, dengan hukum Rasulullah SAW setelah hadir, mungkin ada yang berbeda dengan hukum Rasulullah SAW sebelum ada. Kenapa dalam Islam disebutkan bahwa syariat misalnya, maaf, poligami itu bukan asal hukumnya. Karena asalnya dulu orang beristri banyak. Lebih dari 4, bahkan ada yang ratusan istrinya. Maka Al-Quran datang, Rasulullah datang menyempurnakan. Jangan banyak-banyak. Fankihu ma tobalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jangan banyak-banyak. Pilihlah dari istrimu yang banyak itu cukup 2. Kalau sanggup 3. Kalau masih sanggup stop 4. Nggak sanggup juga cukup 1. Sebagai sebuah syariat. Hal banyak yang salah. Hukum mengira bahwa perintahnya 4. Bukan. Karena dulu orang menikahnya banyak. Sehingga begitu datang Islam sebagai penyempurna yang dibawa syariatnya oleh Rasulullah SAW, bukan ajaran Islamnya. Ajaran Islamnya sudah dibawa dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Isa. 124.000 nabi itu punya dakwah yang sama. Dakwanya dakwah tauhid. Dan yang mengikat kita dengan Masjidil Aqsa adalah ikatan tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama ikatannya. Jadi kalau kepada anbiya wal mursalin, la nufarriqu baina ahadihim. Tidak boleh kita bedakan antara Nabiullah Musa alaihissalam, Nabiullah Isa, sampai kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Tidak boleh kita bedakan. Kenapa? Karena semua nabi, semua rasul, ajakannya, seruannya sama. La ilaha illallah. Jadi cinta kita kepada Masjidil Aqsa tidak bisa dipisahkan dari posisi kita sebagai anak manusia, sebagai umat manusia, apalagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beriman kepada Allah adalah satu kesatuan yang tak terpisah.
Hari ini banyak orang mengatakan cukup jadi manusia, kita harus punya kepedulian. Apalagi manusianya muslim. Apalagi manusianya mengaku beriman. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Pasti. Pasti. Jadi heran gitu. Kalau ada ustadz, ada syekh, ada buya, ada kiai, ada ajengan yang kemudian mengatakan, ngapain itu dibantu-bantu Hamas? Ngapain sih peduli kepada Palestina? Kita aja belum beres. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini umat wahidah, umat yang satu. Umat yang boleh terpisah, tersekat oleh apapun. Karena esensi persaudaraan sesungguhnya menurut Al-Quran adalah apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh hanyalah kita ini disebut sebagai orang beriman itu kenapa? Karena kita bersaudara. Persaudaraan kita tidak boleh tersekat oleh sekat-sekat duniawiyah. Apalagi kalau sifatnya materi. Bagaimana ikatan seorang anak yang namanya Kan'an bin Nuh alaihissalam. Itu harus dilepaskan oleh Allah karena ikatannya batal. Misalnya ketika Nabiullah Nuh alaihissalam melihat anaknya tenggelam, apa kata Nabi Nuh? Ya bunayyar kam ma'ana, hai anakku, ayo naik di perahu ini. Ditegur oleh Allah. Apa tegurannya? Ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu soleh. Ya Nuh, dia bukan keluarga. Benar anaknya. Lahir dari rahim istrinya. Buah dari bibitnya. Tapi kata Al-Quran, kata Allah, innahu laisa min ahlik. Dia bukan keluarga. Kami ketika mengikuti daurah internasional yang besok ini akan terselenggara kembali, tapi batal karena ada agresi Israel tahun 2018. Hampir lebih dari 200 orang ustadz, kiai, ulama yang ikut. Saya salah satu yang ikut. Ada materi di situ disampaikan oleh syekh dari Palestina itu. Menceritakan kepada kami ada satu peristiwa luar biasa. Peristiwa dahsyat, peristiwa hebat. Seorang ibu dengan 7 orang anak. 1 perempuan, 6 laki-laki. Didatangi oleh Zionis Israel dengan cek kosong. Untuk membeli, mengambil alih rumahnya. Rumahnya kecil cuman, Pak. Bayangkan seorang ibu yang nggak ada lagi suami, suaminya udah syahid, 7 anak laki-laki, 1 anak perempuan yang semuanya belum menikah. Belum ada yang dewasa. Datang Zionis Israel laknatullah, bawa cek kosong. Bu, silakan ibu tulis sendiri berapa yang ibu mau harga rumah ini. Masya Allah, Pak. Rumahnya kecil cuma 9 kali 7. Nggak seberapa kan dengan jumlah anaknya. Ibu itu tersenyum. Mengatakan kepada utusan Zionis itu, perlu kalian bawa cek. Terus ibu maunya berapa harganya? Apa nggak cukup dengan cek? Perlu bawa emas, perak, berlian. Perlu lagi katanya. Beliau masuk ke dalam kamar putrinya, diambil 1 kertas kosong. Kemudian dia mengatakan, saya cukup butuh ini. Untuk apa itu? Saya cukup butuh kertas ini dan boleh kalian perbanyak kertasnya. Itu yang kalian lakukan. Kalian datangin seluruh umat Islam di dunia untuk minta tanda tangannya membolehkan saya melepaskan tanah berikut bangunan di atasnya yang hanya berukuran 9 kali 7 meter persegi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini ibu, Pak. Ibu yang hidupnya dengan 7 anak, masih kecil-kecil,
Satu perempuan, 6 laki-laki, yang nasib makan hari-harinya itu belum jelas. Mau dibeli rumahnya di sekitaran Baitul Maqdis itu, mau dibeli rumahnya, disuruh tulis berapa maunya. Allahu Akbar. Kira-kira kita gimana itu, Pak? Merem itu tanda tangan. 1 triliun, 2 triliun, silakan tulislah. Ternyata ibu ini mengatakan, enggak perlu. Karena rumah ini saya warisi dari ayahku, ayahku waris dari ayahnya, kakekku mewarisi dari ayahnya, dan kakeknya ayahku mewarisi dari ayahnya lagi. Bukan punya kami. Tapi kami hanya menempati. Ini miliknya umat Islam sedunia. Allah. Jadi kalau nama Rasulullah SAW tadi itu cuma diceritakan oleh seorang pendeta yang ada di sekitar bumi Syam, yang didengar oleh kakeknya Abdul Muthalib, yang kemudian menyambung tentunya dengan skenario Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu terjadi karena skenario Allah. Tapi kan kita nggak ada yang tahu bagaimana nama Muhammad itu ternyata diberi ketahukan oleh seorang rahib di bumi Syam yang pada waktu itu punya ikatan luar biasa kepada Rasulullah dan sampai kepada kita hari ini. Bagaimana seorang ibu yang butuh hidupnya dijaga dengan hartanya. Begitu datang tawaran yang begitu menggiurkan luar biasa, beliau nggak mengatakan tidak. Saya nggak butuh itu. Saya cuma butuh tanda tangannya seluruh umat Islam sedunia. Agar saya melepaskan tanah dan berikut bangunan yang ada di atasnya berukuran 9 kali 7 meter persegi. Allahu Akbar. Para Zionis laknatullah itu datang ke Palestina pertama kalinya sebagai apa? Sebagai pengungsi. Bahkan Benyamin Netanyahu itu datang pertama kalinya, pekerjaannya, visanya itu cleaning service. Saya ketika mendengar materi itu membayangkan tanah air kita, membayangkan Indonesia. Ya Allah, Pak, iya nanti kayak begitu. Dengan begitu bertubi-tubinya TKA, yang TKA biasa nggak masalah, profesional dia datang, banyak orang di sini. Bahkan kemudian menikah dengan pribumi Indonesia. Banyak orang punya keahlian, dengan keahliannya dia bisa memberi manfaat banyak orang tanpa dia harus memikirkan bukan hanya mengeruk keuntungan, tetapi melakukan agresi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bisa dibayangkan, Pak. Kan banyak di Rawamangun ini ada ruli-ruli itu. Rumah-rumah liar, bangunan-bangunan liar. Yang dulunya kan cuma nempati doang. Lama-lama ke belakang, akhirnya punya surat. Ya kan? Banyak terjadi. Seperti Zionis Israel masuk ke Palestina. Kemudian mereka datang sebagai pengungsi. Diselamatkan oleh Inggris, datang sebagai pengungsi. Tiba-tiba kemudian merasa punya, bahkan mau mengusir. Bapak lihat aksi mereka kemarin itu, na'udzubillah min dzalik. Itu sakit luar biasa, Pak. Karena yang disebut itu siapa? Nama manusia yang paling mulia, yang ikatannya sama kita lebih besar ikatannya dibandingkan ikatan kepada ayah kita. Dulu ada anak kecil, anak remaja, namanya Suaiban. Anak remaja ini punya cinta kepada Rasulullah luar biasa. Saking cinta kepada semua yang dilakukan, dilihat dari Rasulullah, ditirunya. Cara sisirnya Rasulullah, cara jalannya Rasulullah, cara memakai pakaiannya Rasulullah, semua ditiru. Tapi dia nggak berani mendekati Rasulullah SAW, apalagi ngobrol dengan Rasulullah SAW. Satu waktu Rasulullah kena melihat ini anak, kok semua ditiru, semua dimirip-miripkan. Kemudian Rasulullah SAW menyapanya, anak muda, ya syabab. Ditanya namanya, Thauban. Ya Thauban, apa yang engkau lihat? Saya mencintai Rasulullah. Tapi apa iya nanti kita sama-sama di sorga? Kata Thauban kepada Rasulullah SAW. Ya iya insya Allah. Tapi pasti engkau sorganya paling tinggi, saya sorga yang entah di posisi mana. Padahal semuanya sudah ditiru. Tapi dia belum yakin kalau bisa kelak bersama Rasulullah SAW bukan hanya di sorga, tapi bersama dan dekat dengan Rasulullah SAW di sorga.
anak muda ini, Thauban ini. Kemudian kata Rasulullah SAW, pasti kita akan bersama insya Allah. Bahkan turun ayat yang memberitahukan kepada Thauban, kepada Rasulullah SAW, kasih tahu Thauban, Allah sudah tetapkan. Apa penetapan dari Allah Subhanahu wa taala? Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ulaika an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat sama Allah, sama Rasulnya, Allah Subhanahu wa taala berikan jamin, ulaika an'amallahu alaihim. Itulah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Apa nikmatnya? Nikmat yang diberikan oleh Allah, karunia yang diberikan oleh Allah itu sama persis yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Minan nabiyyin, wasiddiqin, para orang-orang benar, wasyuhada, para syuhada, wassalihin, dan minimal kepada orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah teman terbaiknya. Masya Allah. Jadi kalau hari ini kita mungkin belum sempat ke Masjidil Aqsa, belum sholat ke Masjidil Aqsa, belum ziarah ke Masjidil Aqsa, mungkin nyumbang pun belum. Tapi ikatan hati kita sudah sampai ke sana. Cinta kita begitu melekat ke sana, begitu peduli melihat bagaimana kekejaman Israel, Zionis Israel laknatullah dengan segala macam caranya, ditopang oleh para pendukung-pendukungnya, kemudian kita marah, kita benci, kita nggak suka. Jaminan dari Rasulullah SAW sama persis rasa itu, imbalan yang diberikan oleh Allah, pahala yang dikasih oleh Allah, jaminan yang diturunkan oleh Allah, persis yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di sana. Apalagi sudah nyumbang, apalagi sudah pernah datang ke sana, apalagi kemudian mengorbankan apa yang bisa untuk bisa terbebasnya Masjid Aqsa dari kungkungan kekuasaan Zionis Israel laknatullah. Baik kalau dibalik, berupa cinta yang luar biasa. Jadi pahala kita sama persis seperti pahala ibu tadi. Walaupun kita nggak nyumbang sebesar banyak orang yang lain. Mungkin kita nyumbang 100-200 ribu. Tapi keikhlasan nyumbang itu atas dasar cinta kita kepada Rasulullah SAW. Atas cinta kita kepada Allah. Atas cinta kita kepada Masjidil Aqsa. Asal cinta kita kepada semua yang ada di sana. Maka Allah memberikan persis sama kepada siapapun yang merasakan, baik yang telah wafat maupun yang belum. Masya Allah. Fa innakum fi zumratihim. Kita kelak dikumpulkan oleh Allah bersama mereka dalam satu barisan. Dan walaupun barisannya pojok jauh, tapi ada di barisannya Rasulullah SAW. Dan hebatnya lagi, Rasulullah menyapa kita satu persatu. Rasulullah mengenali kita satu persatu, dipanggilnya nama kita dengan nama ayah kita. Allahu Akbar. Jadi Rasulullah datang nyalamin kita itu, Pak. Itu dipanggilnya nama kita dengan nama ayah kita. Masya Allah. Ummuna Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, ya Rasulullah, mungkin gak sih engkau mengenali umatmu hari ini aja sebanyak ini, gimana sampai hari kiamat? Rasulullah tersenyum. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku mudah sekali mengenali umatku sebagaimana mudahnya aku mengenali kuda-kuda putih di antara barisan kuda-kuda hitam. Allahu Akbar. Kebayang nggak Pak, hari ini jumlah umat Islam itu 2 miliar. Hari ini. Gimana nanti? Sampai hari kiamat. Yang sudah meninggal dan yang belum lahir. Dikumpulkan oleh Allah dalam satu barisan. Dan kita disapa oleh Rasulullah SAW. Satu persatu dipanggilnya nama kita. Bayangkan kalau nama kita tercatat di hati-hatinya para murabitun. Tercatat di Masjidil Aqsa. Tercatat di pada pejuang-pejuang di Gaza. Tercatat kepada saudara-saudara kita di Palestina dengan segala pengorbanannya. Yang hari ini gak ada lagi tempat yang aman.
Kalau dulu mereka masih beraman kalau berlindung di rumah sakit. Mereka masih merasa aman kalau berlindung di sekolah-sekolah. Tapi hari ini sudah tidak ada lagi tempat yang aman bagi mereka. Tapi mereka mengatakan apa? Kamilah yang paling merdeka sesungguhnya. Seorang syekh di Arab Saudi, masih muda syekh ya. Ditanya, ya syekh, umat banyak minta supaya kita di salat gaib, mendoakan para syuhada. Kita salat gaib mendoakan para syuhada di Gaza, di Palestina. Apa kata syekh? Tidak salah yang mendoakan kita karena kita yang sudah mati. Mati hatinya, mati kepeduliannya, mati alaqahnya, mati hubungannya. Sudah putus hubungan kita karena kita tak peduli dengan mereka. Karena ukuran apa Rasulullah SAW sampaikan? Malam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, dia bukan bagian dari kaum muslimin. Siapa yang tidak peduli dengan Masjid Al-Aqsa, dia bukan dia bagian dari Masjid Al-Aqsa. Siapa yang tidak peduli dengan Masjid Al-Aqsa, dia bukan bagian dari umat Rasulullah SAW. Siapa yang tidak peduli dari umat Rasulullah SAW, dia bukan bagian dari Rasulullah SAW. Siapa yang tidak cinta dan peduli kepada Rasulullah SAW, artinya apa? Dia juga tidak peduli kepada Allah, pemilik alam semesta ini. Mau kemana kita, Pak? Ainal mafar. Kemana kita mau sembunyi? Kemana kita mau lari? Kalau kepada Ummu Maimunah yang dinasihati Rasulullah SAW, diwasiatkan Rasulullah SAW, jangan pernah berkecil hati untuk berazam bisa sholat di Masjidil Aqsa. Bapak Ibu mungkin ada yang sudah nonton film Saladin itu. Salahuddin Al-Ayyubi waktu merebut Masjidil Aqsa. Dan dua kali direbut. Yang pertama zaman Umar bin Khattab. Yang kedua Salahuddin Al-Ayyubi. Waktu Salahuddin Al-Ayyubi mau merebut Masjidil Aqsa itu, Pak. Caranya gimana? Beliau melakukan inspeksinya tengah malam. Rumah-rumah, kemah-kemah, tenda-tenda, tempat-tempat di mana umat Islam ada. Bahkan umat Yahudi dan Nasrani juga ada di situ. Orang non-Muslim ada di situ. Beliau dengar, beliau datangi rumahnya, tendahnya, bangunan, tempat mereka menginap itu diperhatikan. Kalau malam-malamnya hidup dengan zikir, malam-malamnya hidup dengan tilawah, malam-malamnya hidup dengan qiyamul lail, malam-malamnya hidup dengan istighfar, malam-malamnya hidup dengan tasbih, tahlil dan tahmid, maka diambil Rasulullah SAW satu dua anak muda yang tinggal di rumah itu, walaupun dia cacat secara fisik. Ya kan? Jadi walaupun di rumah itu orang cacat, semua orang cacat, kata Rasulullah tetap ambil menjadi apa? Salahuddin Al-Ayyubi mengambil menjadi pasukannya. Walaupun di rumah itu orangnya gagah-gagah, kekar-kekar, tinggi-tinggi, besar-besar, tapi mati di rumah itu malam-malamnya, tidak hidup di rumah itu malam-malamnya, Salahuddin tak mengambil walaupun hanya satu orang. Diambil menjadi pasukannya walaupun satu orang. Persis seperti Muhammad Al-Fatih mengambil pasukannya untuk merebut Konstantinopel yang hari ini bernama Istanbul itu. Kata Muhammad Al-Fatih, siapa yang malam tadi tidak qiyamul lail, minggir. Siapa yang semalam tidak istighfar, turun, keluar dari barisan. Siapa yang malamnya tidak tilawah, minggir. Satu persatu dihitung. Dan tersisa itulah orang-orang yang layak mendapatkan pertolongan. Ta'ifah Mansurah. Kelompok yang bakal ditolong oleh Allah dan apa? Mereka berhasil melewati batasan yang dibuat oleh para kufar pada ketika itu dengan hanya apa? Menebang kayu, membentangkannya, perahunya, kapalnya. Muhammad Al-Fatih dengan pasukannya itu lewat di tengah hutan. Di saat semua para kufar itu tertidur telap, tentara-tentaranya sudah pada ngorok semua, beliau masuk lewat tengah hutan, perahu-perahunya itu karena nggak bisa melewati samudra, tidak bisa melewati apa selat Bosporus itu, nggak bisa lewat, Pak, karena ditutup, nggak bisa lewat, dia lewat hutan. Jadi kapalnya, perahunya, semua pasukannya itu dilewati dengan hutan hanya dalam satu malam. Kenapa? Karena ta'ifahnya, kelompoknya, pasukannya Mansurah, layak ditolong oleh Allah. Dan kalau Allah sudah turun tangan, itulah yang terjadi seperti di Gaza. Para Zionis itu bingung. Mereka bingung, Pak.
Kenapa bingung? Karena tiba-tiba ceng-ceng baja yang mereka bawa itu mati. Mereka kabur, lari, ceng-ceng bajanya jalan sendiri. Seperti pasukan yang dikirim oleh Allah SWT yang mereka lihat mengambil alih apa ceng-ceng mereka. Senjata mereka diambil alih dan mereka nggak tahu bentuknya seperti apa. Ada yang tanya, ya Syekh, kenapa para mujahidin Hamas itu, pejuang-pejuang Hamas selalu menutup wajah mereka? Mereka nggak mau keikhlasannya itu dipamerkan. Mereka berjuang habis-habisan, tapi nggak mau terlihat. Kenapa terlihat? Bukan takut. Tidak mau terlihat di gambar-gambar, di video-video, di foto-foto. Kenapa? Supaya keikhlasan tetap terjaga. Masya Allah. Dan apa yang terjadi? Salah satu dokter dari Mercy, dokter Indonesia, yang hadir di sana, kemarin hadir juga di Monas. Beliau datang juga di Monas kemarin menceritakan. Ketika beliau melakukan operasi Pak. Operasinya itu, kalau sekarang biusnya sudah bius modern, beliau itu menggunakan alat biusnya, saya lupa namanya, itu bius yang berlaku di Indonesia saja sudah 50 tahun yang lalu, Pak. Kalau Pak Dokter mungkin ada yang tahu namanya. Bius itu di Indonesia saja 50 tahun yang lalu digunakan. Jadi kalau dioperasi itu masih kerasa, Pak. Apa yang terjadi? Ketika dioperasi itu, dari proses dibius itu, sampai selesai operasi, dia berhasil membaca 15 juz dari Al-Quran. Allah Akbar. Jadi bukan meraung-raung, dia bukan meratap-ratap, nangis-nangis, teriak-teriak, enggak. Keluar ayat-ayat yang dibacakan. Dan begitu diperhatikan oleh dokter ini, ternyata beliau baca dari ayat, dari juz pertama, dari Al-Fatihah, sampai kepada juz 15, Pak. Bayangkan itu kalau operasinya 24 jam, itu artinya apa? Bila 30 juz dia baca. Jadi yang keluar itu ayat-ayat. Hati-hati mereka terjaga. Lihat para perempuannya. Coba ibu lihat foto, ibu lihat video. Setiap kali korbannya perempuan, semuanya Masya Allah dalam keadaan berhijab. Gak ada yang terbuka auratnya. Masya Allah, tabarakallah. Pelindungan pada apa? Karena mereka betul-betul cinta. Berada dalam komunitas cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada semua orang beriman. Dan cinta kepada pedoman hidupnya Al-Quranul Karim. Al-Quran itu hidup di hatinya. Maka hari ini dibakar Al-Quran di negeri manapun, di negara manapun, di daerah manapun, di wilayah manapun. Apa kata rahib-rahib pendeta-pendeta hari ini? Kalian bakar Quran, bakar semua yang ada di dunia ini. Tetap Al-Quran itu hidup. Kenapa? Karena sudah berpindah ke dada-dada kaum muslimin. Apalagi kaum muslimin yang ada di Gaza, kaum muslimin yang ada di Palestina. Para murabitat, orang-orang yang memang spesifik khusus memakmurkan Masjidil Aqsa, yang alhamdulillah, Pak. Waktu saya ke sana terakhir itu sedih juga tuh yang dibaca tuh Malaysia semua. Bos-bos itu kan ditulis, Pak. Orang yang berwakaf itu ditulis, kalau dia wakafkan satu bos ditulis namanya. Misalnya Muhammad bin Hamzah dari Malaysia, dibikin tuh di bosnya. Si Fulan bin Fulan dari ini dan ini dari ini. Nah, kita baca ada dari Muhammadiyah, ada dari Mercy, ada dari FPI, ada dari kelompok-kelompok ormas atau lembaga yang memang punya konsentrasi ke sana. Senang juga kita baca-baca. Lihatnya itu kan ikut berbangga. Mungkin kita nggak ikut nyumbang, tapi alaqah itu tersambung dan insya Allah dikenali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa dibayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada di Mekah itu belum terlalu sedih. Karena di Mekah itu sholatnya bisa menghadap Ka'bah sekaligus ke Baitul Maqdis. Rasulullah berdiri di makam Ibrahim, sholatnya menghadap Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis. Tapi begitu pindah ke Madinah itu artinya apa? Sholatnya menghadap Baitul Maqdis, membelakangi Ka'bah. Karena Ka'bah berada di belakang, Baitul Maqdis di depannya. Rasulullah sedih, Rasulullah gelisah. Sampai kemudian satu waktu di konon dalam satu riwayat disebut zuhur, satu waktu yang lain disebut apa? Riwayat yang disebut asar. Pokoknya sholat yang 4 rakaat. Baru sholat 2 rakaat tiba-tiba turun ayat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allahu akbar. Kata Al-Quran, kata Allah kepada Rasulullah SAW, kami melihat engkau gelisah terus, sedih terus. Karena setiap sholat membelakangi Ka'bah. Setiap sholat kan menghadap Baitul Maqdis sebagai kiblat pertama kita. Rasulullah SAW sedih. Akhirnya sedang sholat,
baru 2 rakaat turun ayat. Sekarang fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itulah kemudian tempat itu dibadikan namanya Masjid Kiblatain. Kalau datang sekarang nggak usah sholat menghadap Baitul Maqdis lagi, Pak. Jamaah kita ada yang aneh juga tuh. Saya perhatikan kemarin terakhir umroh, saya lihat kenapa nih orang sholatnya balik. Oh iya, masjid masjid apa? Masjid Kiblatain. Saya bilang, Pak, kenapa menghadap sana? Iya kan ini dalam rangka mengenang. Innalillah. Sholat tuh nggak pakai mengenang-mengenang, Pak. Sholat ya sholat aja dengan hukum yang sekarang. Jangan pakai hukum yang dulu. Kalau pakai papa mengenang-mengenang, akhirnya apa? Seperti keputusan MK kan. Jadi anak 15 tahun, anak 12 tahun boleh minta bikinin SIM. Kenapa? Karena punya pengalaman mengendarai. Kan repot namanya. Jadi kalau maaf, sampai ada yang lebih ngeri lagi menganalogikannya. Jadi kalau anak SD tapi dia sudah bisa berdiri, dia boleh menikah. Kan jadinya begitu. Dianalogikan. Semoga hukum di negeri ini jangan karena kepentingan, apalagi menganggap kegentingan. Apalagi kalau kegentingannya hanya karena kegentingan dan kepentingan keluarga dan anak keturunan. Mudah-mudahan kita bisa terjaga karenanya, insya Allah. Barangkali ini yang dapat sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik, jazakallah khairan katsiran. Terima kasih kepada kita Ustaz Bukhari Muslim yang telah menyampaikan pada kita hari ini tema mengenai Palestina dan bagaimana posisi kita. Apabila ada pertanyaan dari para jamaah, kami persilahkan baik yang mengikuti via online maupun yang hadir di masjid. Ya. Ada? Mungkin dari kami Ustaz, kalau kita anak-anak Palestina, orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek, ibu, cukup tenang menghadapi dan pikiran mereka, sehingga apa yang dijanjikan Rasulnya terhadap mereka, Ustaz. Barakallahu fikum. Itu juga disebut Kan para Allah ulama dan bagian lagi dari keberkahan. Jadi hidup mereka itu saking berkahnya, itu lillahnya itu sudah maghairu. Nggak ada lagi yang diharapkan kecuali ya pulang. Pulang kepada Allah dalam keadaan menang atau syahid. Pulang kembali kepada Allah dalam keadaan merdeka menurut dunia atau merdeka dalam hitungan Allah. Jadi nggak mikir lagi, sama dengan pejuang kita dulu, Pak. Pejuang negeri ini dulu kan nggak pernah berpikir bagaimana anak cucunya. Boro-boro mau bikin warisan anak cucu. Memikirin dia bisa hidup sore nanti aja nggak, belum tentu dipikirkan tuh. Kenapa? Karena ingin supaya besok anak cucunya hidup itu aman. Jadi kalau hari ini ada orang berpikir bahwa ya sudahlah keluar aja lah, bikin negara baru aja, kenapa sih ribet amat? Kalau semua orang berpikir begitu, apa merdeka Indonesia? Nggak bakal. Jadi lillahnya itu betul-betul sudah utuh. Tauhidnya itu betul-betul sudah kokoh. Maka mereka menghadapi keadaan itu, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketika kita sedih yang lihatnya, jawaban para syekh di sana apa mengatakan? Orang Gaza yang melihat kita dengan kesedihan. Ketika kita tidak peduli. Karena kewajiban peduli itu bukan kewajiban hanya mereka. Kewajiban semua umat Islam dimanapun berada. Mereka berjuang karena mereka di sana. Mereka mempertahankan karena mereka ada di sekitarnya. Tapi kita yang tidak ada di sana dan minimal tidak punya kepedulian, wal billah, apa yang kita bisa harapkan? Dan itu yang mereka bikin mereka kokoh kuat. Bukan dunia. Mana ada yang berharap bisa hidup lama, apalagi dalam jajahannya Israel laknatullah. Nggak mau mereka. Mereka mau merdeka. Merdeka dalam hidupnya, dalam kemenangan, atau merdeka dalam hidupnya sebagai syahid, sebagai syuhada. Nah, itu yang bikin mereka nggak ada gentar-gentarnya, Pak. Maka ketika misalnya kita datang ke sana, ditawari menikah di sana, itu artinya apa? Nggak boleh pulang, Pak. Makanya ada tokoh muda kita seperti yang dikenal ya, Ustadz Muhammad Hussein Ghazah ya. Ini sekarang lagi online kita ada acara dengan misalnya Bang Oni Abdullah yang dari Maluku, itu juga memang keturunan sana. Balik di sana, tinggal di sana, punya anak, punya istri, punya anak di sana. Dan sekarang 8 kalau nggak salah anaknya tuh. Jadi ikatannya memang luar biasa. Jadi ketika mereka berada dan kita melihat begitu tegarnya, kenapa? Allah cuma gantungannya.
bukan PBB. Apalagi kepada presiden yang nggak, sama sekali tidak. Lihat Syekh Khalid Mish'al begitu gagah. Kemarin sahabat saya Ustadz Fahmi Salim baru pulang dari Qatar, pertemuan mengenang ulama Syekh Yusuf Qaradawi itu, sempat ketemu dan berdialog, ada videonya. Begitu gagahnya, wajahnya begitu terpancar, punya optimisme yang luar biasa. Yang difitnah di Indonesia mengatakan orang Gaza lagi perang, mereka tinggal di hotel-hotelnya. Bukan, mereka itu pergi berjuang, pergi ke Qatar. Itu kenapa? Karena yang membantu betul itu Qatar. Qatar itu pernah dihukum oleh Saudi. Kenapa? Karena dianggap menampung para teroris. Bapak lihat di Facebook saja. Facebook saya itu sudah diingetin berkali-kali. Hanya karena masang foto Masjid Aqsa dengan pasukan terjun payung itu, Pak. Diingetin, Pak. Anda terindikasi setuju dengan komunitas, apa istilahnya? Komunitas terorisme di Indonesia. La haula wala quwata illa billah. Kebayang, Pak? Mereka di sana boro-boro mau main Facebook, ngecas aja itu, ngecas handphone, itu nyawa taruhannya. Karena semalam kan, tadi waktu aksi di depan 1 juta orang kemarin hadir di depan kedutaan Saudi, kedutaan Amerika kemarin itu, kita baru datang, saya tiba di tempat 5:30, itu sedang ada agresi darat. Dan justru orang Gaza mengatakan, itulah yang kami tunggu. Sementara penakut-penakut sudah banyak kabur, Pak. Bandara di Israel itu sudah banyak yang kabur. Karena memang mereka penakut. Mengancam akan melakukan serangan darat. Nggak jadi-jadi. Kalaupun jadi ya nggak seberapa. Karena orang-orang di Gaza itu cuma sedikit. Kalau ke sini berbatasan dengan Zionis Israel. Kalau ke sana di Rafah, tepi baratnya berbatasan dengan Mesir. Ini baru dibuka supaya bantuan bisa masuk. Mereka nggak merasa kecil banget, mudah bagi mereka diserang. Tapi apa? Mereka yakin ada pelindungnya, dan Allah lah pelindungnya. Allah aja pelindungnya. Itu yang mereka tetap optimis. Anak kecilnya, anak mudanya, orang tuanya apalagi. Maka nggak ada takut-takutnya. Dia sendirian tuh di tengah demonya orang Zionis, dia sendirian. Dia enjoy aja. Dia menghadapi dengan gagahnya. Diusir, ditendang, didorong, diinjak, tetap dia melawan. Sebisanya, semampunya. Kalaupun dia mati, dia mengatakan matinya syahid. Disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya langsung. Dikuburkan, tak perlu repot-repot pakai kain kafan. Begitu gagahnya. Kenapa? Lillah. Mudah-mudahan kita jadi demikian. Kenapa subuhnya sekarang lebih cepat lagi kan? Kita bisa datang dengan gagah. Kenapa? Karena lillah. Bukan karena disuting, bukan karena mau kampanye, bukan karena jadi caleg, bukan karena jadi capres, cawapres. Kita lillah, makanya enjoy, Pak. Mau subuh jam berapapun, enjoy saja. Saya membayangkan, kemarin baru-baru saya pulang dari Inggris, itu subuhnya, isyaknya jam 12:30, subuhnya 3:30, Pak. Jadi tidurnya jam berapa? Saya membayangkan kalau itu puasa. Jadi saya pernah tanya jamaah di sana, gimana itu kalau puasanya? Bulan puasa, sholat maghribnya jam 11:30, isyaknya jam 1 kurang, sementara sahurnya jam 3. Jadi belum selesai tarawih sudah sahur, Pak. Baru 4 rakaat tarawih sahur. Puasanya 19-20 jam. Kita alhamdulillah Allah kasih negeri kita yang terbagi pun 3 waktu lagi. Kalau kita puasa sahurnya di Jakarta, bukannya di Papua, untung, Pak. Karena lebih cepat kan. Kalau yang sahurnya di Papua datang ke Jakarta, ya lebih lama dikit. Tapi tak mungkin selama dengan saudara-saudara kita di Eropa. Saudara-saudara kita di Portugal. Dulu datang pertama, di Portugal itu belum ramai, Pak. Sekarang, Masya Allah, tabarakallah. Di ibu kotanya Portugal, itu masjidnya besar. Di mana-mana makanan halal. Bapak pergi sekarang ke Swiss, pergi ke Interlaken, sekarang itu restoran-restoran Arab itu ada di mana-mana. Restoran-restoran halal sudah ada di mana-mana. Nggak perlu ragu lagi, Pak. Kenapa? Karena memang Islam sudah mulai berkembang luar biasa, begitu dahsyat, begitu hebat. Kita kemarin 1 juta orang yang hadir di Monas, di kedutaan Amerika, ternyata di Inggris pun saudara-saudara kita melakukan aksi luar biasa. Di Amerika, duta Israel itu diusir sama mobil-mobilnya. Allahu Akbar.
Jadi ini bukan lagi umat Islam saja, umat dunia, manusia yang merasa diri manusia, dia harus melakukan sesuatu. Kenapa? Karena kalau ini dibiarkan, naudzubillah min dzalik, sama dengan kita menjaga negeri ini dari kungkungan, cengkraman, ancaman dari orang-orang yang tidak menginginkan Indonesia ini menjadi besar. Kenapa? Karena Islamnya yang besar. Ini harus kita peduli. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada satu dua pertanyaan lagi, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, kalau ada yang mengatakan di antara manusia yang sekarang ini, gara-gara kita menyerang duluan sehingga korbannya banyak sekali, sehingga tidak memperhitungkan madarat dan manfaat. Bagaimana Ustadz jawabnya? Barakallahu fiik. Orang tanya sama dengan duta besar Palestina di Inggris itu ditanya, kenapa Gaza itu menyerang? Dibalik pertanyaannya, kenapa Bapak itu baru bertanya Gaza menyerang? 70 tahun kami diserang, 70 tahun kami diintimidasi, 70 kami dihancurkan. Kemana Bapak? Jadi jawabnya dengan pertanyaan lagi, Pak. Bapak heboh dengan serangan kemarin, badai kemarin, tufan kemarin. 70 tahun kemana aja, Pak? Dibalik. Itu nggak mungkin ujuk-ujuk. Nggak mungkin ujuk-ujuk. Terjadinya badai tufan kemarin itu nggak ujuk-ujuk, Pak. Karena ada sesuatu yang nggak selesai. Ada sesuatu yang nggak beres. Karena dalam Islam itu nggak mungkin menyerang saja pun masih diperhatikan. Kalau di situ banyak perempuan, banyak anak-anak, banyak orang sakit, nggak. Maka Gaza tidak pernah menyerang rumah sakit. Tidak pernah menyerang sekolah. Tidak pernah menyerang rumah-rumah jompo. Nggak pernah. Bahkan coba kita lihat kan. Orang-orang jompo yang diselamatkan itu masih dengan kalung salibnya. Dengan kalung Yahudinya. Dibiarin Pak. Dibebaskan. Mau pulang atau tetap dirawat di sini. Dijaga betul. Tapi itu kan nggak pernah terekspos. Orang Barat itu kan penilaiannya selalu ganda. Oh itu bukan perang agama. Itu perang rebutan. Iya, asalnya dari mana? Pembangkangannya dari mana? Pengkhianatannya dari mana? Nah, itu harus tahu. Maka Bapak lihat di TV One itu kan ketika ada pendukung Yahudi di Indonesia itu ada perempuan itu mengaku begini-begini, begitu dipatahkan selesai Pak. Nggak usah balik 5 tahun, 10 tahun. Sekalian aja hitung dari awal. Islam yang menguasai pertama. Tapi apakah Islam menyerang pertama? Kan tidak. Nah, itu yang belum. Maka kita berharap keadilan dunia nggak bakal. Tapi perjuangan kita itulah yang bakal dinilai. Kalau hari ini kita bakal, kenapa sih Allah nggak tolong saja sekalian biar aman? Terus di mana perjuangan kita? Kalau Allah turun tangan langsung. Allah tunggu dari kita Salahuddin baru. Allah tunggu dari kita Umar bin Khattab yang baru. Maka ketika pertemuan di sana ada anak kecil namanya Umar. Putranya sahabat saya, Ustadz Ikhwanuddin Jalil. Kalau Bapak pernah lihat tuh ada imam cilik itu yang sering mengimami artis-artis hijrah itu diharapkan bahwa ini kelak di Indonesia itu lahir bukan hanya seorang penghafal Quran, tapi punya jiwa juang, punya spirit juang luar biasa. Dari mana mulainya? Ya, memang dibangun dari rumah. Kalau Quran nggak usah dihitung lagi. Kenapa? Karena dia sudah menghafal oleh ayahnya, oleh ibunya, oleh saudara-saudaranya, dibuat suasananya dia menghafal Quran. Dan itu gak kalah dengan saudara-saudara kita di sana. Jadi kalau orang nanya begitu dibalik aja Pak tanyanya Pak. Bapak baru tanya sekarang, 70 tahun kemana aja Pak? Wallah amsal. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.